Jakarta International Stadium atau JIS di Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, belakangan disorot dan menjadi perbincangan publik usai dinyatakan belum memenuhi standar FIFA sebagai salah satu arena penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang rencananya digelar di Indonesia. Pro dan kontra pun bermunculan, khususnya di media sosial. Terlepas dari segala kontroversinya, seperti apa sejarah pembangunan dan profil JIS yang digadang-gadang sebagai salah satu stadion terbesar di ASEAN? Setelah dikerjakan mulai tahun 2019, Jakarta International Stadium atau JIS yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara itu diresmikan pada 19 April 2022. Peresmian dilakukan Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, peresmian dilakukan dengan menggelar laga uji coba antara Atletico Madrid U18 melawan Barcelona U18. Meski diresmikan oleh Anies, pembangunan stadion di Taman BMW ini sebenarnya bukan rencana baru. Pembangunan stadion sudah direncanakan sejak era Gubernur Fauzi Bowo. Sebelum dinamakan Jakarta International Stadium atau JIS, venue yang diklaim berstandar internasional itu awalnya dicanangkan dengan nama Stadion Bersih Manusia Wibawa atau BMW. Merujuk arsip Kompas, rencana pembangunan stadion di lahan tersebut tidak serta-merta dimulai di era Anies Baswedan. Jauh sebelumnya, yakni pada tahun 2008, Pemprov DKI Jakarta sudah berencana mengubah Taman BMW menjadi stadion olahraga. Pembangunan dilakukan tahun 2009 dan dilanjutkan sampai tahun 2011 dengan anggaran sebesar 24,5 miliar rupiah. Stadion sepak bola yang dibangun itu diproyeksikan berkapasitas tampung sekitar 40.000 penonton. Selain itu, akan dibangun lapangan voli pasir dan sepak bola pasir untuk acara resmi serta 2 lapangan terbuka bagi masyarakat umum. Namun di tahun 2010 rencana pembangunan stadion terhambat setelah adanya gugatan dari warga bernama Donald Guillaume Wolfe yang mengklaim sebagai pemilik sebagian tanah Taman BMW. Tanah itu diklaim warisan orang tua Donald yang diserobot tanpa ganti rugi dan kemudian menjadi Taman BMW. Kemudian di tahun 2014, rencana pembangunan stadion BMW pun berlanjut. Joko Widodo yang kala itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mencanangkan pembangunan stadion di Taman BMW pada 28 Mei 2014. Saat itu Jokowi menjelaskan, Pemprov DKI akan mematangkan lahan sebelum membangun konstruksi stadion. Namun hingga Jokowi menjadi presiden, pembangunan stadion BMW belum terrealisasi. Selanjutnya tahun 2017, Jarod Saiful Hidayat saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta kembali mencanangkan pembangunan stadion di Taman BMW pada 9 September 2017. Jarod mencanangkan pembangunan setelah Pemprov DKI memenangkan gugatan sengketa lahan di tingkat banding pada Juni 2015. Meski demikian, usai pencanangan oleh Jarod, bangunan stadion di Taman BMW juga tak kunjung terrealisasi. Hingga kemudian pada 2019, Gubernur DKI Jakarta saat itu Anies Baswedan mengikuti langkah 2 pendahulunya dengan melantamkan bangunan stadion bertaraf internasional pada 14 Maret 2019. Dalam acara itu Anies berterima kasih kepada para pemimpin ibu kota pendahulunya yang telah membebaskan lahan untuk stadion yang kemudian diberi nama Jakarta International Stadium atau JIS dan diresmikan pada 19 April 2022. Dibangun dengan anggaran 4,5 triliun rupiah, JIS menjadi stadion dengan jumlah daya tampung penonton terbanyak di Indonesia, yaitu 82.000 penonton. Selain itu, stadion dilengkapi dengan kamera pemantau atau CCTV yang punya kemampuan Face ID untuk menjerat oknum penonton yang membuat onar dalam pertandingan. Selain itu, stadion juga dilengkapi kursi-kursi penonton single seater dan memiliki 52 box VIP untuk menampung tamu-tamu penting. Keunggulan lain JIS adalah retractable roof alias atap yang bisa terbuka dan tertutup saat stadion menjadi tuan rumah konser musik kelas dunia, pameran dan kegiatan lainnya. Sayangnya meski memiliki beragam fasilitas canggih, tapi nyatanya organisasi sepak bola dunia atau FIFA menyebut JIS belum sesuai dengan standar FIFA. Dengan kapasitas 82.000 penonton, JIS dinilai justru minim fasilitas parkir sehingga cukup menyulitkan ketika pengunjung sangat padat. Selain itu, akses keluar masuk stadion juga hanya satu sehingga dianggap tidak sesuai standar. Adapun konektivitas akses transportasi publik pun belum optimal. Bahkan rumput lapangan yang dipakai JIS juga dianggap belum sesuai standar FIFA. Oleh karena itu, Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan segera melakukan renovasi JIS. Renovasi dinilai mendesak terutama setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U17. Akhirnya dengan anggaran mencapai 6 miliar rupiah,
renovasi JIS bakal segera dimulai dan ditargetkan rampung sebelum gelaran Piala Dunia U17 pada November hingga Desember 2023 dimulai. Dengan serangkaian polemik yang mewarnai pembangunannya, seluruh mata publik kini mengawasi renovasi JIS. Apalagi belakangan unsur politik disematkan dengan polemik rencana renovasi JIS, mengingat stadion ini lekat dengan nama salah satu bakal capres, yakni Anies Baswedan, yang meresmikan arena ini saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun yang pasti, FIFA tak mungkin ceroboh saat melakukan evaluasi terhadap kesiapan stadion yang akan menjadi tuan rumah perhelatan ajang sepak bola internasional. Apalagi Indonesia belum lama juga disorot akibat tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Kehadiran lagi stadion bersandar FIFA di ibu kota Jakarta, selain GBK, tentu akan meningkatkan citra Indonesia di kancah sepak bola dunia.